Halo anak kelas 5, bertemu lagi dengan Pak Ari. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, pembelajaran ke-1. Ada 2 pokok bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu informasi penting dari bacaan. Yang kedua, alat pernapasan hewan. Langsung saja kita ke pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai informasi penting dari bacaan. Setiap bacaan memuat informasi penting yang ingin disampaikan kepada pembaca. Informasi penting disebut juga informasi pokok. Informasi penting dalam bacaan meliputi yang pertama, objek yang dibahas, yang kedua, subjek atau orang yang dibahas, yang ketiga, waktu kejadian, yang keempat, tempat kejadian. Yang kelima, alasan peristiwa terjadi. Dan yang keenam, uraian peristiwa yang dibahas. Keenam aspek tersebut dapat kamu temukan dalam setiap bacaan. Baik bacaan dari surat kabar, majalah, buku, maupun artikel di internet. Nah, berikutnya kita akan belajar menemukan informasi penting dari sebuah bacaan. Nah, Bapak sudah siapkan sebuah bacaan yang berjudul Budidaya Ikan Cupang. Langsung saja kita baca yuk. Seorang pemuda asal desa Kekeran berhasil membudidayakan ikan cupang jenis giant. Pemuda tersebut bernama Ari. Ari menggeluti budidaya ikan cupang sejak 2016 hingga sekarang. Ikan cupang yang dibudidayakan oleh Ari berjumlah ratusan ribu ekor. Ari rata-rata menjual 1000 ekor ikan cupang setiap minggunya. Nah, informasi penting apa saja yang bisa kalian temukan dalam bacaan tersebut? Tapi kita temukan bersama. Yang pertama, kita bisa menemukan objek yang dibahas. Terdapat pada kalimat, seorang pemuda asal desa Kekeran berhasil membudidayakan ikan cupang jenis giant. Itu objek yang dibahasnya. Tentang seorang pemuda yang membudidayakan ikan cupang. Kemudian, kita juga menemukan informasi penting berupa siapa objek atau orang dalam bacaan tersebut, yaitu Ari. Terdapat dalam kalimat pemuda tersebut bernama Ari. Berikutnya, kita juga bisa menemukan kapan waktu kejadian dalam bacaan tersebut. Terdapat pada kalimat Ari menggeluti budidaya ikan cupang sejak 2016 hingga sekarang. Nah, anak-anak kelas 5, Bapak harapkan anak-anak berlatih menemukan informasi penting dari bacaan yang kalian baca di rumah ya. Jangan lelah membaca. Membaca adalah salah satu cara kita menemukan banyak ilmu pengetahuan dan informasi penting. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita akan membahas tentang alat pernapasan atau sistem pernapasan pada hewan. Setiap makhluk hidup memiliki pernapasan. Alat pernapasan manusia berupa paru-paru. Sementara itu, alat pernapasan hewan berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh keadaan tubuh dan tempat hidupnya. Terdapat beberapa hewan yang memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Nah, untuk mengetahuinya, simak video berapa. Yang pertama ada hewan mamalia. Mamalia merupakan jenis hewan menyusui. Sebagian mamalia hidup di darat, hanya beberapa yang hidup di air. Semua hewan mamalia bernapas dengan paru-paru. Ingat ya, semua hewan mamalia bernapas dengan paru-paru. Bapak berikan contoh beberapa hewan mamalia darat, seperti kambing, sapi, anjing, dan kucing. Itu contoh mamalia darat. Kemudian ada mamalia air. Contohnya seperti lumba-lumba dan ikan paus. Selanjutnya kita membahas burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Selain itu, burung mempunyai alat bantu pernapasan berupa pundi-pundi udara atau kantong udara. Pundi-pundi udara berfungsi sebagai tempat menyimpan udara yang digunakan untuk bernapas waktu terbang mengepakkan sayap. Jadi ketika terbang, itu burung memanfaatkan pundi-pundi udaranya untuk bernapas. Nah, ini adalah gambar dari paru-paru dan
pundi-pundi udara yang terdapat dalam tubuh burung. Nah, bisa anak-anak lihat bagaimana bentuk paru-paru dan bentuk pundi-pundi udaranya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang ikan. Ikan memiliki organ pernapasan berupa insang. Insang ikan berjumlah 4 pasang yang terletak di sebelah kanan dan kiri kepala ikan. Nah, inilah gambar dari insang ikan. Insang terdiri atas serangkaian filamen yang mengandung banyak kapiler darah. Di filamen inilah terjadi pertukaran gas. Ketika air melewati filamen, darah menyerap oksigen yang larut dalam air dan melepas karbon dioksida. Perlu anak-anak ketahui juga, ada beberapa jenis ikan yang mampu bernapas dalam lumpur. Contohnya itu ikan lele, ikan gabus, mujair, dan gurami. Kenapa dia bisa bernapas dalam lumpur? Karena ikan tersebut memiliki lipatan insang yang disebut dengan labirin. Amfibi. Hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air, disebut amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Dalam hidupnya, katak mengalami metamorfosis. Katak bermetamorfosis dari telur, berudu atau kecebong, kemudian menjadi katak berekor, dan terakhir menjadi katak dewasa. Berudu atau kecebong bernapas menggunakan insang. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Nah, ini gambar kecebong atau berudu. Ketika katak dalam fase kecebong, dia bernapas menggunakan insang. Di sana letak insangnya. Kemudian ketika katak dewasa, katak bernapas menggunakan paru-paru dan di sana letak paru-parunya. Serangga. Serangga seperti belalang, nyamuk, lebah, dan kupu-kupu bernapas menggunakan trakea. Trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus bercabang yang terdapat di seluruh bagian tubuh serangga. Anak perhatikan gambar serangga yang Pak tunjukkan. Di sanalah letak trakea dan terdapat juga stigma. Trakea bermuara pada spirakel atau stigma. Stigma terletak di sepanjang kedua sisi tubuh serangga dan berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara. Jadi, pada serangga, pernapasan dimulai dengan masuknya udara melalui stigma, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui trakea. Nah, inilah fungsi dari stigma dan trakea dalam tubuh serangga. Cacing tanah. Cacing tanah bernapas melalui kulit yang tipis. Pada permukaan kulitnya terdapat banyak pembuluh darah. Dengan demikian, cacing dapat menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung melalui permukaan kulitnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada gambar cacing tanah. Di sini siapa yang takut cacing tanah? Bapak rasa tidak, karena semua anak-anak kelas 5 itu anak-anak yang pemberani, nggak ada yang takut cacing tanah. Bapak perhatikan, inilah alur keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida pada kulit cacing tanah. Nah, seperti itu dia alur atau prosesnya. Selanjutnya, reptil. Reptil adalah hewan melata atau merayap berdarah dingin yang tubuhnya dipenuhi dengan sisik. Ada beberapa jenis hewan atau beberapa contoh reptil yang sudah Bapak sediakan. Yang pertama, buaya. Yang kedua ada ular. Yang ketiga ada komodo. Dan yang keempat ada kura-kura. Hewan reptil bernapas dengan paru-paru. Mula-mula udara masuk ke rongga hidung, selanjutnya udara menuju batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen diserap, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, itulah sistem pernapasan dan alat pernapasan pada hewan. Ternyata, hewan memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh keadaan tubuhnya dan tempat hidupnya. Nah, sekian informasi dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak. Bapak berpesan tetap jaga kesehatan dan tetap terapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa pada video berikutnya.